Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfa Yusriana. Dari tingkat 4B, saya akan mempresentasikan hasil kegiatan praktikum pelestarian sumber daya lahan pertanian berkelanjutan. Materi yang pertama adalah evaluasi sumber daya lahan. Waktu dan tempat kegiatan praktikum dilaksanakan pada 22 Januari 2021 di Kelurahan Cimpaen, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Dapat dilihat pada tabel 1, yaitu data kelas kesesuaian lahan Kelurahan Cimpaen, Kecamatan Tapos. Berdasarkan tabel 1 tersebut, bahwa tingkat kelas kesesuaian lahan di Kelurahan Cimpaen, Kecamatan Tapos berada pada tingkat kelas S1, artinya sangat sesuai. Lahan dapat digunakan secara berkesinambungan untuk tujuan tertentu. Penentuan kriteria kelas kesesuaian lahan mengacu pada CSR FAO Staff tahun 1983. Lahan di Kelurahan Cimpaen memiliki kualitas dan karakteristik lahan yang baik pada tekstur tanah, kedalaman perakaran, dan tingkat kemiringan lahan atau lereng. Simpulan dari kegiatan praktikum materi evaluasi sumber daya lahan yaitu evaluasi lahan penting dilakukan karena sumber daya lahan terbatas dan adanya persaingan penggunaan ruang yang menyebabkan konflik lahan. Selain itu, tingginya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan daya dukungnya mengakibatkan kerusakan lahan. Hal ini menyebabkan lahan dan lingkungan mengalami penurunan fungsi. Selanjutnya, materi 2, penentuan status daya dukung lahan. Topik pertama, menghitung ketersediaan suplai lahan. Berdasarkan Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman penentuan daya dukung lingkungan hidup dalam penataan ruang wilayah dengan rumus yaitu SL, ketersediaan lahan sama dengan produksi aktual komoditas dikali harga satuan komoditas di tingkat produsen dibagi harga satuan beras di tingkat produsen dikali 1 per produktivitas beras. Sehingga SL sama dengan produksi dikali harga komoditas sebesar 24.316.921.500 rupiah per harga produksi beras sebesar 11.000 dikali 1 per produktivitas beras 6.000 sama dengan 374,49 hektar. Ketersediaan lahan di Kecamatan Tapos. Topik kedua yaitu menghitung kebutuhan lahan untuk hidup layak. Luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk merupakan kebutuhan hidup layak per penduduk dibagi produktivitas beras lokal. Menurut Permen Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, untuk kebutuhan hidup layak per penduduk diasumsikan sebesar 1 ton setara beras per kapita per tahun, sehingga kebutuhan lahan untuk hidup layak di Kecamatan Tapos adalah 0,167 ha per orang. Topik ketiga, menghitung kebutuhan lahan. Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kota Depok Kecamatan Tapos adalah 242.562 jiwa. Sedangkan kebutuhan lahan untuk hidup layak berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya adalah 0,167 ha per jiwa. Maka perhitungannya DL yaitu total kebutuhan lahan setara beras sama dengan N jumlah penduduk dikali KHLL kebutuhan hidup layak per penduduk. Jadi kebutuhan lahan untuk Kecamatan Tapos adalah seluas 40.508 hektar. Topik keempat, penentuan status daya dukung lahan. Berdasarkan perhitungan dihasilkan ketersediaan lahan di Kecamatan Tapos adalah seluas 374,49 hektar. Kemudian kebutuhan lahan di Kecamatan Tapos adalah seluas 40.508 hektar. Dengan demikian, maka diperoleh nilai SL lebih kecil dari DL dan daya dukung lahan dinyatakan defisit atau terlampaui. Status daya dukung lahan dan daya dukung lingkungan adalah defisit. Hal ini disebabkan jumlah penduduk dan kebutuhan lahannya seluas
20.508 hektar jauh tidak sebanding dengan ketersediaan lahan yang hanya seluas 374,49 hektar. Materi keempat, kegiatan praktikum adalah tentang pencemaran dan degradasi lahan. Pencemaran lingkungan ini yang terjadi di lahan disebabkan oleh limbah dari petani sendiri seperti sampah bekas kegiatan budidaya. Sebenarnya tidak masalah jika sampah yang menumpuk adalah sampah organik karena dengan sendirinya akan terurai secara alami, akan tetapi di lapangan sampah plastik pun berceceran. Dapat disimpulkan, petani kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan kurang memperhatikan aspek kerapian, kenyamanan, dan kebersihan saung atau tempat berteduhnya petani. Solusi atau upaya yang dapat dilakukan pada masalah pencemaran lahan yaitu mengingat usia petani sudah berumur, maka perlu pendekatan yang halus. Dalam hal ini, PPL adalah orang terdekat bagi petani, memiliki kewajiban untuk mengingatkan dan memberikan arahan agar kegiatan usaha tani berjalan dengan baik serta berdampak positif bagi sumber daya alam juga sumber daya manusia. Kemudian, kondisi degradasi lahan dapat dilihat pada gambar di samping, lahan pertanian di Kelurahan Cimpaun. Penulis melihat kondisi lingkungan area lahan pertanian cukup baik. Konservasi tanah diterapkan pada kemiringan lereng lahan 3-8% menyesuaikan dengan tingkat kemiringan. Drainase serta aerasi tanah cukup baik atau dapat dikatakan bersih. Tidak ditemukan limbah pada saluran air maupun area lahan. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf atas salah kata, ucapan, maupun kekurangan dalam presentasi. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.